terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala, syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah. Di pagi hari Ramadan ini kita bersua lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga insyaallah ibadah Ramadan yang enak kita amalkan ini menjadi modal untuk kita lanjutkan amalan-amalan Ramadan berikutnya, insya Allah. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, salah satu inti dari ajaran Islam adalah penegasan Allah bahwa Ia menginginkan kemudahan bagi hambanya dan sama sekali tidak menginginkan kesulitan. Ini perlu difahami bukan hanya oleh kita yang mengamalkan ibadah puasa Ramadan, tetapi seluruh kita, seluruh tokoh, seluruh pemimpin, bahwa inti ajaran Islam Sang Pencipta menginginkan kemudahan kepada makhluknya dan sama sekali tidak menginginkan kesulitan. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau mencoba melihat salah satu bentuk ibadah yang Allah pastikan menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Kita mengangkat tema pagi hari ini, keutamaan makan sahur. Pada saat kita dianjurkan puasa Ramadan ini, yang tidak makan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi di depannya dianjurkan bahwa dia utama makan sahur itu. Sungguh-sungguh ini penegasan pada saat Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian walaupun mau berpuasa, sama sekali bukan menginginkan kesulitan. Nah, dalam makan sahur yang populer bagi kita itu, ada bagusnya kalau kita review sedikit. Apa itu sahur? Saya senang kalau belajar sesuatu, ada dulu pertanyaan. Untuk kita ta'arif, apa itu sahur? Dari kata sahara atau sahira. Apa artinya? Arti dasarnya adalah waktu singkat dekat waktu fajar. Waktu singkat yang sudah dekat waktu fajar, waktu subuh. Itu sahur. Disinilah dianjurkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di situ tempatnya sangat baik dan pasti penuh makna di dalamnya untuk melakukan makan sahur.
Kan ada hadisnya Nabi begini, diriwayatkan oleh Syaikhani. Kalau agama menegaskan Syaikhani, itu artinya dua ahli hadis utama, nomor satu sekaligus nomor dua. Yang nomor satu itu kan kita tahu Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, baru diikuti oleh Imam lain. Ini yang meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Anas. Apa kata Nabi SAW? Tasahharu, bangunlah kalian waktu sahur. Dan maksudnya makan sahur dan minum tentu. Fa inna sahura barakah, karena sesungguhnya makan sahur itu adalah berkah. Ini sangat ilmu logika sekali ini. Di saat kita mau memasuki waktu subuh, di mana begitu subuh, bahkan azan subuh, sudah dianjurkan untuk tidak minum, tidak makan lagi, dan sebagainya. Maka kita dianjurkan di akhir untuk makan. Inilah pemirsa sekalian, yang saya katakan bukti kasih sayang Allah. Dan begitu logiknya, enaknya agama kita ini. Ad-dinu huwal aqal. Masuk di sini bahwa agama itu masuk logika. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja saya mukaddimahnya tadi bahwa syariat agama itu adalah kemudahan dari Allah. Ayo kita lihat. Dalam sahur ini yang dianjurkan sesuai nama sahur itu, waktu singkat dekat subuh, dekat fajar. Nah, mari kita lihat bagaimana prakteknya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita lihat. Diriwayatkan kembali Bukhari yang saya kutip. An Zaid bin Thabit. Dari Zaid bin Thabit. Siapa ini Zaid bin Thabit? Yang kita tahu adalah ahli Quran atau hafidh Quran yang menjadi penyusun atau penulis mushaf Al-Quran itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau meriwayatkan ini bahwa qal tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dari jalur Anas ini bahwa saya makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, dia sahabat Nabi yang berkata bahwa tasahharna ma'an Nabi, bahwa saya makan sahur dengan Nabi, adalah Anas bin Malik, juga sahabatnya Nabi. Anas itu adalah anak seorang ibu yang sangat cinta Nabi dan cinta akhlak Nabi. Dia mau berbakti, yang bisa dia lakukan karena tidak bisa memberi sesuatu adalah anaknya dijadikan khadim Nabi. Itulah Anas. Ini yang berkata, saya makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati. Lalu setelah makan sahur, pergi sholat. Yang dimaksud sholat saat ini adalah, dalam hal ini adalah sholat subuh. Begitu dekatnya makan sahur itu dengan subuh. Disinilah menariknya Zaid bin Thabit, dia bertanya kepada Anas. Qultu kam kana bainal adhani was sahuri. Oh, kalau begitu Anas, kam, berapa jarak antara makan sahur dengan subuh itu? Berapa jaraknya? Nah, ini dari sini nih ilmu luar biasa di sini ini, pemirsa sekalian. Dijawab oleh Anas, qal qadara khamsina ayah. Perkiraan adalah kalau Zaid bin Thabit baca ayat Quran yang sedang-sedang, sedang suaranya, tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat, itu sekitar 50 ayat. Jadi, Anas makan sahur dengan Nabi, lalu pergi sholat subuh. Zaid bin Thabit bertanya, berapa jaraknya selesai makan sahur dengan subuh? Maka Anas berkata, sekitar 50 ayat. Itulah pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterjemahkan secara pintar, secara sangat bijak oleh ahli falak Indonesia. Kalau kita saat ini memburu waktu imsak itu, jadwal imsaki ya namanya, biasa diperbanyak oleh berbagai ormas, termasuk seluruh ormas, termasuk juga pemerintah, perbankan. Itu jaraknya antara imsak dengan azan subuh itu 10 menit. 10 menit. Ada yang bertanya, adik-adik kita bertanya, itu kalau waktu sahur Ustaz, dibaca waktu sahur, 10 menit kemudian baru azan. Masih boleh enggak minum? Boleh. Boleh. Boleh minum 10 menit sebelum azan subuh. Kan pasti begitu. Jadi orang selesai makan sahur, ini dalam rangka kehati-hatian saja, maka boleh, bahkan masih boleh makan. 10 menit itu cukup sekali. Cukup. Kita bangun, masih bisa cuci muka. Alhamdulillah nyonya atau anak kita di rumah baru saja selesai masak, masih boleh makan. Asal hati-hati. Yang penting pastikan selesai sebelum azan di masjid. Azan subuh. Apa dasarnya pemirsa sekalian? Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa la yamna'anna ahadukum adhanu Bilalin. Jangan kalian terkendala dan jangan terhalangi makan kalau Bilal yang azan. Coba perhatikan. La yamna'anna ahadukum au ahadam minkum adhanu Bilalin. Jangan berhenti makan kalau kamu dengar azan dan itu Bilal yang azan. Kenapa Nabi berkata begitu? Kan masyhur sekali azannya Bilal. Bahkan yang kita anggap sekarang muazin pertama itu, dan itu yang benar, adalah Bilal. Kenapa? Karena Bilal itu azan untuk membangunkan orang yang tidur. Memang untuk makan sahur, sekaligus untuk siap-siap sholat. Kemudian yang kedua, mengingatkan orang yang sedang sholat, yang qiyamul lail. Kan ada orang qiyamul lail kuat sekali.
Itu diingatkan. Jadi azan Bilal itu menghentikan orang yang masih tidur atau membangunkan orang yang tidur agar bangun sahur sekaligus siap sholat subuh. Sementara orang yang masih sholat tahajud asyik, nikmat sekali, juga diingatkan untuk berhenti. Sampai nanti berhenti makan atau siap-siap berhenti makan, sebaiknya begitu bahasanya adalah kalau azan berikutnya, azan Ummi Maktum, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Ummi Maktum itu beda tugasnya dari Nabi. Kalau Bilal membangunkan yang dua tadi, sekitar 10 menit lah kita katakan begitu. Lalu kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, itu azan untuk subuh. Jadi pemirsa sekalian ya, jelas sekali ini sahur. Makan sahur masih boleh pada saat imsak. Walaupun yang kita diajari, saya masih ingat sekali bagaimana cara orang tua kita adalah makan pada saat bunyi media kita, radio kita, TV kita di rumah, itu ada acara-acara. Sudah dianjurkan untuk berhenti makan, untuk gosok gigi, untuk wudhu, lalu berjalan sekitar 5-10 menit ke masjid. Ini ajaran orang tua, ini juga boleh. Tapi kalau ada anak kita nih, susah sekali dikasih bangun. Nanti azan baru dia melompat, azan betul mi. Kalau masih azan pertama, masih bisa dia makan. Tapi, ini yang menjadi sedikit catatan bagi kita ya. Di Sulawesi Selatan ini menjelaskan seperti ini, belum banyak masjid yang bisa istiqamah, yang konsisten, dan mungkin lain-lain rasanya bagi keumumnya kita. Kalau masjid 2 kali azan, ini yang perlu. Jadi menerjemahkan hadis tadi, azan pertama Bilal itu untuk kasih bangun orang, sementara azan kedua memang subuh yang sudah tidak bisa lagi makan. Ini yang masih kalau saya istilahkan mungkin asing ya, belum populer sehingga tidak banyak masjid yang mau melakukannya, sehingga yang kita dengar hanya azan subuh. Ini pemirsa sekalian, sengaja saya sampaikan seperti ini karena memang prakteknya di zaman Nabi, bahkan boleh jadi ke depannya kita di organisasi kemasjidan sepakat antara lembaga-lembaga yang ada, diskusi tentu dengan pemerintah, melihat maslahatnya penerimaan masyarakat kalau 2 kali azan, karena secara dalil benar. Tidak ada masalah kalau 2 kali azan, terutama di Ramadan. Tapi kan belum populer. Sebuah juga kebijakan kalau pemerintah belum mendorong semuanya 2 kali azan. Tentu banyak pertimbangan di dalamnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua merasakan betapa sejuknya suasana Ramadan yang saat ini kita sedang ada di dalamnya. Kita senantiasa semangat dan
siap melaksanakan ibadah-ibadah yang bentuknya kerja juga selain puasa yang kita amalkan ini. Jadi pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang saya sampaikan tadi itu menjamin kepada kita bahwa kalau sahurnya itu penting, maka selama di media kita baru doa imsak, doamu yang kita ambil karena bukan azan yang 10 menit itu. Kita terlambat bangun atau anak kita sulit dibangunkan tadi, jangan panik. Nikmati saja. Tenang saja. Waktu 10 menit itu masih sangat lumayan. Nah, bagi kita yang biasanya juga memang hati-hati ya, makannya memang selesai pas sebelum doa imsak. Selesai. Bagus itu, lebih tenang sebenarnya. Karena tidak usah juga terlalu pas-pas. Tapi bagaimana mengejar anjuran ini? Masih boleh makan yang ringan-ringan. Misalnya kurma lah kira-kira, hal-hal yang manis yang ringan, yang tidak terlalu membutuhkan lagi kita cuci tangan begitu, bisa yang ringan-ringan. Kan masih bisa lah. Lalu gosok gigi misalnya, maaf kalau terlalu teknis, tapi intinya jangan panik. Itu teknis dan waktunya. Sekarang saya mau masuk ke utamaannya. An Abi Sa'id Al-Khudri, saya ambil hadisnya. As-sahuru akluhu barakah. Sahur itu makannya itu berkah. Apa yang berkah? Ya pasti ada tenaga, ada nutrisi yang masuk di situ berkah. Dan memang pahala di sisi Allah. Jadi yang dimaksud berkah bukan hanya kekuatannya, memang ada jaminan pahala dari Allah. Bersungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi. Fala tada'uhu. Jangan tinggalkan. Walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'in. Walau misalnya sudah 7 menit. Jangan mi deh. Misalnya anak kita bangun, jangan mina. Tinggal 7 menit, tinggal 3 menit. Itu sudah menit ke-7 lagi 3 menit azan. Jangan dilarang. Walau jur'atan min ma'in, walau setegu air. Apa artinya ini? Hadis ini sangat meminimalkan ya. Bahwa walau setegu air, apa artinya? Begitu pentingnya mengamalkan namanya sahur. Inilah ilmu dalam agama. Berkahnya di situ. Apalagi kalau masih bisa 3 menit itu masih bisa juga 2-3 yang masuk ke mulut kita kira-kira insyaallah. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna alal mutasahhirin, mendoakan orang-orang yang bersahur. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapatkan ini di bulan suci Ramadan, tapi tidak semepet ini. Tentu yang lebih bagus kayak ustaz-ustaz kita. Di mana dia sahurnya? Kalau jauh ceramah subuh, ya, itu makan di rumah. Sebelum doa sahur, dia naik mobil, bawa minuman yang hangat, bawa kurma, enak sekali itu di perjalanan, tenang, kira-kira gitu. Dan itu cara menikmati tentang sahur ini. Jadi kaitannya dengan berkah ke kita, membahas sahur sebenarnya pemirsa sekalian, itu kita akan masuk kepada sebuah kesimpulan. Agama kita ini mulia. Selain dimudahkan tadi. Bagaimana tidak? Makan sahur yang dianjurkan terakhir. Pasti kita merasa baru makan itu, yang penting tidak terlalu kenyang sampai bunyi-bunyi mulut itu, maka itu akan menyehatkan. Yang berikutnya adalah tenaga. Kenapa juga ini dianjurkan makan sahur agar tenaga? Karena amalia Ramadan begitu banyak yang membutuhkan tenaga. Selain tupoksi kita, di mana kita beraktivitas, di mana kita berprofesi, butuh tenaga. Jadi fisik yang demikian kita butuhkan itu, agama menganjurkan kasih dia kekuatan.
kasih makan fisikmu itu. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kalau kemudian tidak hanya makan dan minum di waktu sahur itu yang dianjurkan, seluruh amalan di dalamnya terlalu sering kita sebut dalam bahasa Makassar ini. Terlalu sering kita sebut bahwa kalau sudah begini tertibnya kita mengamalkan amalia Ramadan, puasanya di dalamnya dan kerja-kerja, maka istirahat dan tidurnya pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah persisnya yang kita dianjurkan oleh agama bahwa lakukan sahur itu. Yang terakhir sekali pemirsa sekalian, secara singkat saya sampaikan. Apa hikmah makan sahur itu? Adalah makan sahur untuk memberikan semangat perbedaan syariat ibadah lain, bahkan dengan agama lain. Masing-masing agama ada syariat puasanya, tapi untuk lebih menegaskan bahwa kalau di Islam itu makan sahurnya diakhirkan, karena ada cara berpuasa sehari semalam full. Kalau di umat Nabi Muhammad SAW itu tidak demikian. Ini kalau hadisnya itu faslun baina ma baina siyamana wa siyama ahlil kitabi akulus sahuri. Perbedaan cara puasanya umat Islam dengan puasa saudara-saudara kita yang beda agama ini. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan yang lain sama sekali, bukan. Tapi ini perbedaan yang disebutkan oleh hadis Nabi untuk kita mengagumi agama kita. Sekali lagi, tidak untuk merendah-rendahkan puasa dari syariat agama lain. Sahur berkah. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.